untuk kata yang memiliki arti. Nah, kemudian yang ketiga adalah binyah. Dalam ilmu shorof kita membahas tentang binyatul kalimah atau binaul kalimah. Al-bin atau bahasa yang lainnya al-binya atau bahasa lainnya adalah al-bina. Apa yang dimaksud dengan bina? Yang dimaksud dengan bina adalah struktur kata atau struktur elemen-elemen yang membentuk kata, baik itu hurufnya ataupun harokat daripada huruf-huruf tersebut di dalam sebuah kata. Jadi dalam bina ini kita bisa gunakan menjadi dasar menganalisa wazan atau timbangan daripada sebuah sifat. Nah, ini pentingnya bina, kita mengetahui bina. Nah, dalam pembahasan bina itu kita akan menganalisa yang namanya huruf atau huruf-huruf yang membentuk sebuah kata, baik itu dari sisi jumlah hurufnya atau dari sisi keasliannya, keaslian huruf-hurufnya, atau dari sisi jenisnya, apakah dia termasuk dalam kategori huruf-huruf yang sahih atau dia termasuk huruf-huruf illah, dimana kalau dia terdiri dari huruf illah ini akan membutuhkan sebuah proses yang panjang untuk merubah huruf-huruf tersebut menjadi sebuah wazan atau menjadi sebuah sifat. Yang kita bahas adalah jumlah, kemudian jumlah huruf dalam dunia ini, jumlah huruf, kemudian keaslian huruf tersebut, jenisnya. Sebagai contoh, kita terapkan dalam kalimat atau kata nasor. Nasoro ini jumlahnya, jumlah hurufnya 3. Berarti dia disebut dengan fi'il, karena dia sebenarnya fi'il sulasi, ataupun dia fi'il yang terdiri dari 3 huruf. 3 huruf. 1, 2, 3, nun, shad, dan ta. Kemudian kita analisa dalam bina ini, yang kedua adalah keasliannya. Apakah 3 huruf ini adalah huruf asli atau huruf dasar atau huruf tambahan? Kalau huruf tambahan, insya Allah nanti ataupun semua pembahasannya akan kita bahaskan lebih rinci lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kalau seandainya huruf ini itu huruf-hurufnya adalah huruf asli, maka dia dalam istilah ilmu shorof disebut dengan fi'il sahih atau fi'il yang huruf-huruf dasarnya itu semuanya terdiri dari huruf yang sahihah atau huruf yang sehat. Sementara kalau seandainya ada di dalamnya itu salah satu huruf illah, maka dia disebut dengan fi'il mu'tal. Ini adalah bina. Jadi dari contoh ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kalau
kalimat nasoro itu binanya adalah karena hurufnya terdiri 3, berarti kita sebut sulasi. Kemudian karena dia itu tidak ada huruf ilahnya, disebut dengan sahih. Apa pentingnya kita mengetahui bina? Dengan mengetahui bina ini, kita akan bisa tahu yang namanya wazan. Nah, contohnya seperti ini, karena ada 3 huruf, berarti wazannya juga tentunya ada 3 huruf. Kalau sudah tahu wazan, maka tentunya kita akan tahu yang namanya sigoh. Oh, berarti ini fi'il madhi. Kalau fi'il madhi artinya adalah kata kerja yang menandakan sudah dikerjakan, atau kata kerja yang menandakan atau kaitannya dengan masa sudah terjadi. Nah, ini. Kemudian pembahasan dalam ilmu sharaf yang keempat adalah kaifiyatu taghyir. Bagaimana kita merubah sebuah kata seperti ini nasara ke dalam bentuk-bentuk yang lain atau ke dalam sigo-sigo yang lain. Contoh, di sini kita ingin merubahnya menjadi fi'il mudhari ataupun menjadi ismul fa'il. Ismul fa'il. Apa itu ismul fa'il? Ismul fa'il adalah sigo, di mana sigo tadi artinya adalah bentuk kata yang memiliki arti tertentu. Nah, artinya daripada ismul fa'il adalah sebuah kata yang menjelaskan atau menunjukkan pelaku dari sebuah perbuatan. Nah, jadi kalau kita ingin merubah kalimat nasoro ini menjadi ismul fa'il, kita harus tahu yang namanya timbangannya atau wazan. Apa wazannya? Yaitu fa'ilun. Fa'ilun. Jadi kita menganalisa dengan bina daripada kata tersebut, di mana 3 hurufnya ini adalah huruf asli, maka begitu juga dengan ini. Kita lihat di sini huruf aslinya adalah fa'ala, berarti ada tambahan alif di sini. Ketika dalam wazannya itu ada tambahan alif, berarti kita ketika mau merubah nasara ini, kita juga tambahkan alif sambil kita ikuti semua harokat yang ada di sini. Jadinya nasara ismul fa'ilnya adalah nasirun. Nasirun. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan kaifiyatut taghyir ini bahasa mudahnya dia adalah taghyir ya, atau tasrif yang biasa dikenal dengan tasrif. Jadi tasrif itu proses ataupun cara merubah bentuk kata dari satu sigo ke sigo yang lainnya. Maka caranya adalah dengan cara menambahkan. Ini maksudnya taghyir ini bisa jadi menambahkan huruf, ataupun nanti ada yang mengurangi huruf, ada juga yang memasukkan huruf atau mendobelkan huruf, biasa dengan idgham. Ada juga yang berupa al-ibdal atau mengganti huruf. Ada juga nanti yang kaitannya dengan al-i'lal atau yang kaitan dengan huruf-huruf ilah yang kita sebutkan tadi. Ini kaifiyatut taghyir atau tasrif. Jadi kiranya dalam sorof itu paling tidak kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah kita akan pelajari tentang sighah dari sebuah kata. Yang kedua adalah wazan dari sebuah kata, dan yang ketiga adalah bina daripada sebuah kata, dan yang keempat bagaimana kita merubah satu kata menjadi ke sighah
yang lain dengan cara atau dengan teknis misalkan dengan penambahan ataupun pengurangan huruf, ataupun dengan cara memasukkan ataupun mengganti huruf, ataupun dengan cara merubah huruf ilah. Ini saja mungkin pembahasan kita tentang istilah atau pengertian tentang ilmu sharaf. Dan insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan mencoba untuk membahas satu persatu, termasuk kita akan membahas lebih detail lagi tentang bagaimana cara merubah kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain dengan menggunakan analisa dari binaanya, kemudian kita mengetahui bentuk bahasanya, dan kemudian mencetaknya menjadi dalam bentuk istilah.